Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Luciana Dewi dengan NPM 1951030283 dari Prodi Akuntansi Syariah, kelas B semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung. Pada video kali ini saya akan memaparkan soal dan juga pembahasan jawaban transaksi kontrak forward, yakni transaksi ekspor dan juga impor guna memenuhi tugas ujian tengah semester ataupun UTS mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 yang diampu oleh Bapak Rahmat Fajar Ramdhani, SEMSI. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai soal kasus kontrak forward. Dalam hal ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Soal pertama tentang transaksi ekspor, di mana PT Antariksa Mentari telah melakukan penjualan lemari ke perusahaan Singapura dengan harga $550 Singapura, yakni pada tanggal 1 Juli 2024 dengan penyelesaian dalam waktu 45 hari. Dan pada tanggal yang sama, PT Antariksa Mentari melakukan kontak forward selama 45 hari untuk menjual $550.000 Singapura dengan kurs forward $1 Singapura seharga Rp250. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi adanya resiko kerugian akibat perubahan kurs. Berikut kurs spot yang berlaku. Yang pertama, pada tanggal 1 Juli 2024, kurs spot yang berlaku adalah Rp260, dan tanggal 14 Agustus 2024, kurs spot yang berlaku adalah Rp240. Soal yang kedua tentang transaksi impor, di mana PT Bintang Kejora membeli beberapa sepeda dari Inggris seharga 8.000 pound sterling pada tanggal 8 Februari 2023. Pembayarannya akan jatuh tempo pada 9 April 2023. Selain itu, pada tanggal 8 Februari, PT Bintang Kejora juga melakukan kontak forward selama 90 hari untuk membeli 8.000 pound sterling dengan 1 pound sterling sama dengan Rp18.500 untuk mengurangi resiko kerugian perubahan kurs. Berikut ini adanya kurs spot yang berlaku. Tanggal 8 Februari 2023, kurs spot yang berlaku adalah Rp18.000. Pada tanggal 9 April 2023, kurs spot yang berlaku adalah Rp19.500. Dari dua soal tersebut diminta buatlah jurnal-jurnal yang diperlukan untuk soal kasus transaksi ekspor dan juga impor kontak forward di atas. Baiklah, langsung pada penyelesaian soal kasus. Yang pertama kan transaksi ekspor, maka kita akan membuat jurnal pengakuan penjualan awal. Untuk menyesuaikan kurs spot, maka kita harus menyesuaikan antara dolar Singapura dengan rupiah pada kurs spot tanggal 1 Juli 2024, di mana harga penjualannya kan $550.000 Singapura. Kurs spot yang berlaku pada tanggal 1 Juli adalah Rp290. Kita cek pada soal yang pertama, 1 Juli 2024, Rp290. Jika dirupiahkan menjadi Rp143.000.000. Nah, kemudian kita akan menjurnal pada tanggal 1 Juli. Jurnalnya yakni piutang. Kita akan menerima dolar Singapura pada pendapatan penjualan sebesar Rp143.000.000. Selanjutnya adanya jurnal transaksi instrumen derivatif, atau dalam hal ini kita akan melakukan kontrak forward. Sama seperti transaksi ekspor,
kita harus menyesuaikan terlebih dahulu harga dari 550.000 dolar Singapura dengan kurs spot pada tanggal 1 Juli pada tanggal kontrak forward yang telah ditentukan pada soal. Di sini perjanjiannya kontrak forward 1 dolar Singapura sama dengan 250 rupiah. Sehingga jika dirupiahkan menjadi 137.500.000 rupiah. Dan jurnal pada tanggal 1 Juli akibat kontrak forward adalah piutang kepada broker dengan mata uang rupiah pada hutang kepada broker dengan mata uang dolar Singapura sejumlah 137.500.000 rupiah. Selanjutnya kita akan menjurnal kerugian akibat adanya perubahan kurs, di mana pada tanggal 14 Agustus adanya kerugian perubahan kurs. Di sini saya telah membuat penyesuaian kurs, yakni pada tanggal 1 Juli dan juga 14 Agustus. Di mana tanggal 1 Juli kursnya kan 260 rupiah dikalikan dengan 550.000 dolar Singapura jika dirupiahkan menjadi 143 juta, dan pada tanggal 14 Agustus itu 240 rupiah jika dirupiahkan menjadi 132 juta rupiah, dan diketahui kerugian dari perubahan kursnya sama dengan 11 juta rupiah. Sehingga kita dapat memasukkan ke dalam jurnal, yakni kerugian perubahan kurs dolar Singapura pada piutang dolar Singapura sejumlah 11 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2024 kita akan menerima 550.000 dolar Singapura yang akan kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Sama seperti sebelumnya, kita harus menyesuaikan terlebih dahulu dengan kurs spot pada tanggal tersebut sehingga diketahui hasilnya 132 juta, dan jurnalnya adalah kas mendapat dolar Singapura pada piutang dolar Singapura sejumlah 132 juta rupiah. Selanjutnya kita akan melakukan kontak forward mata uang asing, dimana pada tanggal 1 Juli kita akan mendapatkan kas rupiah sejumlah 137.500.000 rupiah pada piutang dengan mata uang rupiah didapat dari tanggal 1 Juli sebelumnya, yakni terjadinya transaksi instrumen derivatif atau kontrak forward, dan juga kita akan membayar hutang dalam mata uang dolar Singapura sejumlah 137.500.000, dan karena kita akan membayar hutang kita berkurang, kita akan mengeluarkan kas sejumlah 132 juta rupiah dalam hal ini mata uang dolar Singapura, sehingga didapatkan keuntungan dari perubahan kurs karena kita membayar lebih kecil jika kita menggunakan kontrak forward, maka diketahui keuntungan perubahan kursnya 5.500.000 rupiah. Selanjutnya ada janji kepada broker. Di sini saya telah mempersiapkan penyesuaian dari harga kurs spot dengan harga kontrak forward. Di sini harga kurs spotnya itu 240 dan harga kontraknya itu 250. Sehingga kita ketahui keuntungannya itu 5.500.000 sama seperti jurnal sebelumnya. Dan jurnal yang terakhir yakni pada tanggal 14 Agustus adalah adanya jurnal keuntungan perubahan kurs pada kerugian perubahan kurs sebesar 5.500.000 rupiah. Jadi dapat disimpulkan dengan adanya instrumen kontrak forward ini, kerugian dari transaksi ekspor dapat berkurang menjadi 5.500.000 dari hasil 11 juta
yang tadi kerugiannya 11 juta dikurangi 5.500.000 sehingga dapat berkurang 5.500.000 juga kerugian karena adanya kontrak forward. Mungkin kita akan melanjutkan membahas penyelesaian kasus yang kedua, yakni transaksi impor. Karena impor, kita akan melakukan jurnal pengakuan pembelian awal. Sama seperti ekspor, tentunya kita harus menyesuaikan kurs spot dengan harga mata uang pound sterling dalam soal kasus yang kedua. Kita lihat dulu soalnya. Pound sterling dalam hal ini kita bisa sebut dengan GBP. Baiklah, langsung saja. Dikalikan dengan kurs spotnya 18.000, yakni pada tanggal 8 Februari. Kita lihat di soal 8 Februari 2023, kursnya Rp18.000. Sehingga jika dirupiahkan 8.000 pound sterling itu adalah 144 juta rupiah. Dan jurnal transaksi importnya pada tanggal 8 Februari itu adalah sepeda, karena kita membeli sepeda pada utang dagang sejumlah kurs yang telah dirupiahkan. Selanjutnya adanya jurnal transaksi instrumen derivatif atau kontrak forward. Sama seperti nominalnya, yakni 8.000 pound sterling dengan kurs spot yang telah disepakati sebesar 18.500. Kita cek di soal. Di sini melakukan kontrak forward 90 hari dengan 1 pound sterling sama dengan 18.500. Sehingga diketahui hasilnya jika dirupiahkan adalah 148 juta rupiah. Sehingga kita dapat menjurnal pada tanggal 9 April, yakni piutang kepada broker pound sterling dalam hal ini pada hutang kepada broker dalam bentuk rupiah. Baiklah, selanjutnya kita akan menjurnal kerugian akibat perubahan kurs. Kita akan menyesuaikan juga kurs spot pada tanggal 9 April. Kita cek di soal, yakni 19.500 rupiah. Jika dirupiahkan menjadi 156 juta. Di sini saya mencari selisih untuk mencari kerugian dari perubahan kurs tersebut, di mana ini didapat dari Rp156 juta dikurangi dengan 144 juta dari transaksi impor. Jadi jurnalnya kerugian selisih kurs pound sterling pada utang dagang pound sterling sejumlah 12 juta rupiah. Selanjutnya, baiklah, selanjutnya kurs spot dan juga kontrak forward, di mana kita akan mencari tahu berapa selisih atau keuntungan yang didapat dari kurs spot dan juga kontrak forward. Jika kurs spotnya kan diketahui itu 19.500 pada tanggal 9 April dan kontrak forward yang telah disepakati adalah 18.500 dikalikan dengan 8.000 pound sterling, sehingga dihasilkan 156 juta untuk kurs spotnya dan kontrak forwardnya 148 juta. Jadi kita mendapat keuntungan sebesar 8 juta rupiah. Jurnalnya yakni dalam hal ini kita akan melakukan pelunasan kepada broker. Jurnalnya hutang kepada broker
mata uang rupiah pada kas mata uang rupiah sebesar 148 juta ribu rupiah, di mana kita dapat nominal ini dari transaksi kontrak forward pada tanggal 9 April awal tadi. Selanjutnya adalah menerima uang pound sterling. Jurnalnya yang pertama adalah kas sebesar 156 juta, karena pada tanggal 9 April kurs spot jika dirupiahkan sebesar 156 juta, dan adanya keuntungan dari perubahan kurs sebesar 8 juta yang telah kita cari di awal. Selanjutnya adanya piutang yang dibayarkan sebesar 148 juta diambil dari kontrak forward yang telah disepakati dan sudah dirupiahkan. Lalu setelah mendapatkan uang pound sterling, PT Bintang Kejora langsung melunasi hutang dagangnya, yakni hutang pada broker pada kas sebesar 156 juta rupiah. Selanjutnya memulihkan kerugian atas perubahan kurs sebelumnya. Jurnalnya adalah keuntungan perubahan kurs pada kerugian perubahan kurs sebesar 8 juta rupiah. Jadi kesimpulannya adalah untuk soal nomor 2 transaksi impor adalah dengan adanya instrumen kontrak forward, kerugian dari transaksi impor akibat perubahan kurs ini berkurang menjadi 4 juta rupiah, di mana hasil tersebut didapat dari kerugian 12 juta dikurangi dengan 8 juta rupiah. Jadi kontrak forward ini sangat berpengaruh untuk mengurangi resiko kerugian akibat perubahan kurs. Mungkin cukup sekian soal dan juga pembahasan penyelesaian kasus yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.